Perkenalkan, saya Akbar dari Inspektorat Provinsi bersama dua kawan saya, Pak Firdaus dan Pak Sulis. Jadi kami sesuai dengan informasi yang kemarin disampaikan pada saat rapat, gitu. Jadi kami diminta untuk melakukan penilaian dengan versi provinsi, gitu. Karena memang sepintas kami sampaikan dari kronologis program ini sejak dipilihnya 29 desa dari 29 kabupaten di Jawa Tengah. Kemarin sudah dilakukan penilaian terhadap 11 desa yang dilakukan oleh tim gabungan. Jadi kemarin itu yang periksa KPK terlibat langsung, kemudian melibatkan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten. Nah, cuma kemarin memang dari 11 desa yang telah dinilai memang sudah keluar nilainya. Jadi mekanisme penilaian KPK kemarin habis dinilai langsung diplenokan di lokasi karena melibatkan 3 unsur dari KPK, Kabupaten, Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Provinsi, langsung keluar nilainya. Kemarin dari hasil 11 desa yang sudah dinilai, berikut di situ disampaikan mekanisme pelaporannya. Mekanisme pelaporannya, laporannya per periode maupun proses sosialisasinya. Jadi regulasi itu akan terdistribusi dengan baik ketika proses sosialisasinya cukup baik ke masyarakat. Kemudian nomor berikutnya, nomor 4, terkait perjanjian kerjasama. Yang perlu kami warning tadi, mohon disesuaikan saja. Jadi satu rangkaian proses terkait salah satu pengadaan, pekerjaan yang nilainya bisa prioritas dari nilainya yang paling besar, dijadikan satu rangkaian mulai dari musdus, musdes, mulai dari permintaan penawaran, survei pasar, kemudian negosiasi kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan. Itu dijadikan satu, karena itu poin-poinnya. Yang pertama, ini karena kita prioritas dulu, Pak, beberapa pekerjaan di masing-masing tahun yang mungkin 2 atau 3 pekerjaan terbesar, 2 minimal, itu dirangkaikan dokumennya. Terus kemudian nanti disusun jadi satu biar bacanya lebih enak. Terus poin-poinnya yang perlu diperhatikan tadi, ketaatan terhadap regulasi yang berlaku, terutama misal untuk batasan-batasan nilai yang harus mengundang lebih dari 1 rekanan. Kemudian dasar pemecahannya tadi, pemecahan pekerjaan. Jadi sebaiknya ada statement tidak mampu mensuplai dari pihak rekanan, sehingga itu yang kita jadikan dasar memecah apabila contohnya tadi pengadaan batu yang memang harus disuplai salah satu orang, atau sewa molen yang tidak bisa disuplai oleh toko bangunan setempat. Kemudian untuk kontrol harga, monggo dilakukan survei di daerah sekitar, dan dengan acuan yang sama barang sampai tempat sudah dilakukan cukup baik, hanya dokumentasinya yang sampai diperlengkap. Kemudian untuk kebijakan desa terkait fakta integritas cukup bagus. Untuk keberadaan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa sudah dilakukan, tapi alangkah baiknya tadi ditambahkan untuk target masing-masing perangkat maupun kepala desa dan mekanisme penilaiannya, termasuk grading hasil akhirnya. Grading hasil akhirnya, kategori bagus itu nilai berapa sampai berapa. Kalau memang ada aspek yang kurang, bagian mana yang memang perlu ditingkatkan, itu jadi dasar pembinaan kepala desa kepada perangkat desa. Kemudian untuk poin nomor 7, keberadaan tidak lanjut hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan oleh pemerintah daerah. Kebetulan tidak ada proses pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten selama 3 tahun terakhir. Nanti mungkin bisa menggunakan berbagai macam arahan maupun binaan dari Dispermades maupun kecamatan, atau kalau memang ada sosialisasi dari atau review dari inspektor maupun dipakai. Yang dititik beratkan di sini adalah hasil evaluasi dan tindak lanjut dari desa itu sendiri. Artinya mengukur respon, seberapa responsifnya desa terhadap arahan-arahan dari pihak yang berwenang untuk membina desa, dalam hal ini Inspektorat, Dispermades dan kecamatan. Kemudian
Poin 8 untuk 3 tahun terakhir yang terlibat tindak pidana nihil, sudah bagus. Kemudian survei pengaduan tadi, survei pengaduan laporannya rekap dan laporannya, kalau memang tidak ada pengaduan tetap dilaporkan nihil, ditandatangani Bapak Kepala Desa. Dan untuk nomor 10 survei kepuasan masyarakat, tadi sama laporannya terus dibuat kesimpulan, dari kesimpulan dinilai untuk variabel yang nilainya paling kecil, itu yang dijadikan fokus tindak lanjut untuk perbaikan. Kalau memang misal contohnya indikator keramahannya kurang, berarti ada program-program untuk merangsang perangkat desa untuk menjadi lebih ramah, misal 3S, senyum, sapa, salam, dan lain-lain, monggo bisa ditempuh. Kemudian keterbukaan akses masyarakat sudah cukup bagus, transparansinya termasuk gratis biaya dan SLA. Banyak belum ada di desa lain adalah penentuan waktu standar minimal layanannya. Jadi itu yang dijadikan warga berasumsi puas atau tidak puas terhadap layanan desa, dan menjadikan warga tidak bertanya-tanya seberapa lama saya mengurus dokumen A, seberapa lama mengurus dokumen B. Jadi warga akan lebih teratur dalam proses pengurusannya. Kalau memang perlu ditunggu 15 menit kan punya ancang-ancang, mau saya tunggu saja. Itu sudah cukup bagus di Karangkedang. Kemudian informasi terkait APBD sudah cukup bagus, maklumat pelayanan bagus. Partisipasi keterlibatan masyarakat dalam menyusun RKP desa, tadi mungkin musdus undangan-undangan monggo ditertibkan dan dokumentasinya. Kemudian kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktek gratifikasi suap dan konflik kepentingan. Ini surveinya tadi belum muncul, jadi hasilnya biar bisa kelihatan dan laporannya. Termasuk dari hasil laporan, kalau memang ada survei yang kurang puas tadi sama dengan survei sebelumnya, dari nilai yang paling kecil monggo coba diperdalam, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan ke poin tersebut. Kemudian untuk keterlibatan lembaga masyarakat desa sudah cukup bagus, budaya lokal sudah cukup bagus. Untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, mungkin tambahannya ditambahkan, dibuatkan SK tokoh mawon. Jadi seolah disematkan yang bersangkutan menjadi tokoh-tokoh desa. Ya mungkin dari kami itu kembali lagi, ini kalau untuk sasaran Karangkedang ini targetnya adalah batas tuntas di mana nilai minimal yang disyaratkan KPK adalah 90. Targetnya itu, karena target Jawa Tengah adalah 29 desa ini harus nilainya lebih dari 90, artinya masing-masing kabupaten memiliki desa yang sudah dinominasikan sebagai desa anti korupsi. Ya mungkin sementara itu dari kami, monggo barangkali ada tambahan dari inspektorat atau Dispermades atau Bapak Camat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati tim dari Inspektorat Provinsi, yang saya hormati tim dari Inspektorat Kabupaten dan dari Dispermades, yang saya hormati Kepala Desa Karangkedang beserta perangkat, yang saya hormati Ketua BPD Desa Karangkedang beserta anggota yang hadir, dan hadirin semua yang saya hormati. Yang saya yang modal sedikit mawon sebentar saja. Yang pertama, kami atas nama pemerintah kecamatan mengaturkan banyak terima kasih kepada tim inspektorat provinsi yang sudah berkenan mendampingi dan menilai Desa Karangkedang dalam rangka desa anti korupsi mewakili kabupaten. Terima kasih Pak Natal dari Inspektorat Kabupaten dan Dispermades sudah menunjuk Desa Karangkedang. Yang kedua, kami harap kepada Desa Karangkedang, Pak Lurah dan Ketua BPD semua perangkat
disyukuri kegiatan ini di Karangkedang karena prinsipnya ini demi kebaikan desa. Paling tidak kita atau jenengan tahu bahwa sebegitu banyaknya pekerjaan administrasi di desa yang harus dicukupi, dan itu merupakan tugas dan tanggung jawab desa, kepala desa dan perangkat Pak Lurah. Terus jadi minimal kita dengan tahu bahwa pekerjaan desa itu luar biasa. Untuk itu harapan ke depan juga Karangkedang bisa menjadi tempat bertanya, rujukan, kemungkinan besar akan seperti itu Pak Caret. Dan ketika itu terjadi, mohon izin, mohon bimbingan dan petunjuknya khususnya dari Inspektorat Kabupaten maupun tim Permades, agar ketika desa Karangkedang nanti dijadikan sebagai rujukan ataupun studi banding atau percontohan atau tempat belajar atau meniru. Harapan saya ada potensi atau kesempatan untuk meraup poin tapi yang legal dan sah. Ngerti poin lah cari. Nah, ampun ngantos wis berusaha semaksimal mungkin ngejam tuh ambak kesel disawani dirawi dan desa-desa Kabupaten Purworejo itu ambak remek tambah bengkok. Tapi ketika dapat poin kan lumayan. Poinnya seperti apa nih? Monggo dipenggalihkan nanti dan poinnya yang nopo baik dari kabupaten maupun dari desa-desa yang bertanya atau belajar. Jadi paling tidak ada reward atau hikmah manfaat di kemudian hari. Paling tidak misalnya rawuh sini ya kudu borong pisang setundun paling tundun. Nah, kan sah mau beli pisang namun cung ngeten to mangke cung kedah mlebet rekening kas desa. Wah bingung maneh PAD. Artinya regulasi atau berlaku prosedur yang seperti apa ada. Karangkedang ke depan juga ada hikmah atau manfaat setelah mewakili Kabupaten Purworejo dalam kegiatan desa anti korupsi ini. Dan yang terakhir tentunya monggo sareng-sareng ini di Kabupaten Purworejo juga arahan dari kabupaten juga agar semua desa untuk mengarah kepada desa anti korupsi ini. Harapan kami monggo minimal Bruno diajak sareng-sareng Pak Lurah Pak Caleg untuk menuju arah desa anti korupsi. Dan terkait dengan review atau pemeriksaan inspektorat, mungkin sama Purworejo desanya ini tak rewangi matur Pak nakal, desanya banyak sekali mengurusi yang bermasalah saja, buatan kempot orang ketut Pak nakal kadang buatan kecara kontal-kontal karena personel atau SDM di inspektorat secara rumus itu rumus apa namanya itu kebutuhan dari sekian desa sekian yang harus diperiksa dan kualitas atau kemampuan SDM di inspektorat orang akhirnya mungkin Karangkedang belum termasuk desa yang dilakukan pemeriksaan. Ngeten matur nuwun dan sekali lagi semoga ada manfaat dan terima kasih kepada tim inspektorat dari provinsi. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.